Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin aku Septian dari Wirasatya 23 dan pada kesempatan kali ini aku akan membahas terkait dengan soal dan jawab ujian akhir semester UAS Bahasa Indonesia tahun 2023. Mungkin langsung saja ke soal nomor 1, yaitu coba Anda sebut dan jelaskan dengan contoh masing-masing kasus satu contoh kalimat yang salah, lalu Anda edit menjadi benar, kasus kesalahan pembuatan kalimat dalam ragam tulis. Jadi intinya ini yaitu terkait dengan kasus kesalahan pembuatan kalimat dalam ragam tulis. Yang pertama, contoh kesalahan pertama, Andi meminta permen kepada adiknya. Kalau kalian lihat, kata Andi di sini gitu ya, salah. Karena apa? Karena tidak ditulis dengan huruf kapital. Harusnya kata Andi di sini ditulis dengan huruf kapital karena keberadaannya di awal kalimat dan sebagai nama orang. Jadi perbaikan yang benar adalah Andi meminta permen kepada adiknya dengan kata Andi ditulis menggunakan huruf kapital. Contoh kesalahan kedua, Anton sedang berada di pasar. Kalau kalian analisis, kata di pasar di sini salah. Karena apa? Karena kata di pasar di sini itu masih digabung. Seharusnya kata di pasar tersebut ditulis dengan terpisah, teman-teman. Karena apa? Karena di sana itu menunjukkan kata depan dan mengacu pada makna tempat. Beda teman-teman kalau misal kata di sini kita ganti dengan ditonjok deh. Ditonjok. Nah, ditonjok di sini kan aktivitas ya teman-teman. Misal Anton ditonjok orang misal. Nah, kalau ditonjok itu kan aktivitas. Nah, di situ itu digabung karena mengacu kepada makna aktivitas. Jadi untuk kasus Anton sedang berada di pasar di sini kita ubah, kita perbaiki menjadi Anton sedang berada di pasar. D-nya dipisah. Contoh kesalahan 3 yaitu kucing memakan tikus mati. Kalau kalian analisis secara kaidah kepenulisan bahasa Indonesia ini sebenarnya tidak ada yang salah. Tapi kalau kalian analisis secara makna, kalimat kucing memakan tikus mati di sini tidak tepat karena apa? Karena kucing memakan tikus mati di sini menimbulkan dua makna. Dua makna atau kita sebut dua makna ini yaitu multitafsir. Multitafsir. Kenapa begitu? Karena ketika kita berbicara tentang kucing memakan tikus mati, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, kucing memakan tikus lalu mati. Lalu yang kemungkinan kedua, kucing memakan tikus yang sudah mati. Nah, lazimnya atau umumnya yang biasa terjadi adalah kucing memakan tikus yang sudah mati alias kucing memakan bangkai tikus. Nah, makanya di sini aku ubah kalimat tersebut atau aku perbaiki kalimat tersebut menjadi kucing memakan tikus yang sudah mati. Nah, alasannya apa? Karena penulis itu harus menggunakan diksi atau pemilihan kata yang tepat. Diksi atau pemilihan kata yang tepat agar maksud dan tujuan kepenulisan ini dapat tersampaikan dengan jelas kepada para pembaca tanpa adanya keraguan dan ambiguitas atau multitafsir. Berikutnya soal nomor 2. Coba Anda sebut dan jelaskan permasalahan yang berkaitan dengan A, macam cara penyampaian berpidato. Nah, sebelum lebih jauh membahas jawaban soal nomor 2, sebenarnya aku mau ralat soal ini. Soal ini tuh kayak rancu nggak sih? Coba Anda sebut dan jelaskan permasalahan. Ini tuh kayak soal nomor 1. Ini kan kayak kita nyebutin kasus kesalahan kan. Nah,
Ini tuh sebenarnya enggak teman-teman. Jadi soal nomor 2 ini sebenarnya kita harusnya itu menjelaskan. Dalam artian kita nggak perlu ngasih contoh yang salah lalu kita perbaiki, lalu kita kasih alasan kenapa kita harus memperbaiki kalimat tersebut. Nah, bukan seperti itu mekanismenya teman-teman. Tapi soal nomor 2 ini adalah kalau aku ralat itu lebih ke ini teman-teman. Jadi jelaskan apa yang dimaksud dengan macam cara penyampaian berpidato. Misalkan soal nomor 2B, jelaskan peran pembuatan naskah pidato bagi yang masih berstatus pemula. Jadi gitu teman-teman. Perlu dibedakan antara konteks soal nomor 2 ini terhadap soal nomor 1. Memang agak rancu teman-teman kalimatnya. Jadi mungkin langsung aja aku ke jawabannya, yaitu jelaskan macam cara penyampaian berpidato. Macam cara penyampaian berpidato yang aku ketahuin dari sumber buku, yaitu bukunya Pak Ari yang warna biru bahasa Indonesia. Itu ada 4, yaitu yang pertama ada menyampaikan pidato tanpa teks. Nah, menyampaikan pidato tanpa teks ini cukup mengandalkan kemahiran berbicara, disebut juga dengan metode impromptu. Nah, biasanya itu pembicara itu akan berimprovisasi sesuai dengan topik pidato yang ada. Lalu yang kedua yaitu menyampaikan pidato dengan menghafal teks. Menyampaikan pidato dengan menghafal teks ini, kita terlebih dahulu nih menyiapkan teks pidato. Nantinya sebelum berpidato itu pembicara itu tidak menghafalkan secara keseluruhan, tapi hanya menghafalkan ringkasan pokok-pokok penting dari pidato. Tapi ya sebenarnya sah-sah saja ketika kita pembicara itu menghafalkan secara keseluruhan dari isi pidato. Lalu berikutnya ada menyampaikan pidato dengan membaca teks. Nah, metode ini dianggap paling mudah karena apa? Karena pembicara itu hanya membaca apa yang terdapat pada teks pidato. Ini kata kuncinya. Pembicara hanya membaca apa yang terdapat pada teks pidato. Namun, ada catatan. Biasanya metode ini terkesan kaku. Karena apa? Karena pembicara itu hanya berfokus pada isi teks gitu. Jadi biasanya pembicara lupa nih akan kehadiran audiensnya. Jadi biasanya pembicara yang berpidato dengan teks itu berfokus pada isi teks saja dan tidak memperdulikan audiens di hadapannya. Sehingga audiens itu merasa bosan akan pembicara tersebut. Jadi kalau bisa ketika menyampaikan pidato dengan membaca teks, harus seimbang antara membaca teks dengan interaksi kepada audiens. Berikutnya itu menyampaikan pidato dengan membuat kisi-kisi teks. Ini mungkin sama kurang lebihnya kayak impromptu tadi atau improvisasi tadi. Tapi bedanya kita membuat kisi-kisinya. Kalau impromptu yang atas tadi tidak ada kisi-kisi, pure atau murni benar-benar improvisasi. Tapi kalau yang bawah ini kita membuat kisi-kisi teks terlebih dahulu berdasarkan garis-garis besar materi. Nah, pembicara juga hanya perlu memahami materi yang akan disampaikan. Pembicara akan memanfaatkan kisi-kisi tersebut itu sebagai alat pedoman saja, sekaligus mungkin pengingat atas urutan materi yang akan disampaikan. Soal nomor B. Jelaskan peran atau pembuatan naskah pidato bagi yang masih berstatus pemula. Jadi ketika pembuatan naskah pidato yang berstatus pemula itu sebenarnya di buku biru itu yang buku biru Pak Ari itu dia menjelaskannya seperti ini. Kayak kita menulis naskah pidato ini sebenarnya kita hanya menuangkan gagasan, pikiran, ide ke dalam bentuk bahasa tulis. Nantinya
bahasa tulis tersebut akan dilisankan melalui kegiatan berpidato. Jadi ibaratnya kita punya ide, kita bungkus menggunakan bahasa tulis. Nah, nantinya bahasa tulis ini kita akan lisankan melalui apa? Kegiatan berpidato. Nah, itu ringkasnya seperti itu. Jadi, ketika peran pembuatan naskah pidato ini untuk pemula itu sangat amat krusial. Karena apa? Ya karena tadi kita mau pakai apapun metodenya, tapi kalau kita menyiapkan terlebih dahulu naskah pidatonya, kita akan jauh lebih siap dibandingkan dengan metode improvisasi tadi tanpa atau metode tanpa teks ini. Jadi ketika kita berbicara mengenai status pemula, ya memang kita lebih baik menyiapkan terlebih dahulu naskah pidato yang ingin disampaikan. Nah, biasanya naskah pidato ini mencakup apa sih? Mencakup pembuka, isi, dan penutup. Nah, pada bagian pembuka ini ibaratnya kita hanya ngasih kata-kata pengantar nih akan permasalahan, akan ide, akan gagasan yang ingin kita sampaikan. Nah, hendaknya itu kita susun secara proporsional, dalam artian tidak terlalu panjang karena nanti mungkin akan membosankan, dan juga tidak terlalu pendek karena kalau terlalu pendek tidak mengantarkan secara mendetail nantinya akan isi permasalahan tersebut. Nah, orientasi ini atau pembukaan ini perlu diuraikan karena ibaratnya ini adalah usaha kecil kita untuk menjelaskan permasalahan besar yang ingin kita sampaikan, gagasan atau ide besar yang ingin kita sampaikan. Nah, pada bagian isi kita barulah menyampaikan bagian penting setelah yang dikemukakan pada bagian pembukaan. Perlu diingat bahwa di bagian ini hendaknya menggunakan pemilihan kata atau diksi yang tepat. Buat kalimat yang baik dan benar dan efektif. Terkait dengan panjang pendeknya itu sebenarnya sesuaikan dengan topik yang dibawa. Lanjut ke bagian penutup. Bagian penutup ini kita menyampaikan kesimpulan dari seluruh uraian yang telah kita sampaikan. Dari seluruh ide, seluruh pikiran, seluruh gagasan, seluruh permasalahan yang kita telah sampaikan itu kita simpulkan dan kita paparkan pada bagian penutup ini. Makanya pada bagian penutup ini disarankan untuk tidak terlalu panjang dan tidak berkesan kaku gitu. Soal nomor 2C. Jelaskan macam dan cara penomoran halaman karya ilmiah. Jika Anda anggap perlu, mohon digambar demi penjelasan. Jawabannya, jadi penomoran halaman itu biasanya menggunakan huruf Romawi. Huruf Romawi itu yang contohnya seperti ini. Juga menggunakan huruf Arab. Huruf Arab contohnya ini. Ini huruf Arab, teman-teman. Jadi ini asal-muasalnya tuh dari Arab. Sedangkan huruf Romawi itu seperti ini, huruf Arab seperti ini. Nah, untuk penanda bab itu biasanya kita menggunakan Romawi besar ya, teman-teman. Misal bab 1, bab 2 kan biasanya kita tulis atau kita ketik tuh bukan bab 1 gini kan. Atau mungkin bab 2 gini kan, bukan kan, tapi kita tulis biasanya itu bab 2, bab 3 pakai Romawi kan teman-teman, biasanya bab 4. Nah, penanda bab udah. Nah, untuk halaman non isi biasanya digunakan itu Romawi kecil.
Contohnya, misal kita biasanya di laporan praktikum kita menggunakan dari lembar pengesahan sampai daftar isi itu kita biasanya menggunakan Romawi kecil 1, 2, 3. Misal satunya lembar pengesahan, duanya kata pengantar, tiganya daftar isi. Kita biasanya Romawi kecil ini yang kita gunakan. Dan kalau isi itu biasanya kita menggunakan huruf Arab biasa. Contohnya halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4 menggunakan huruf seperti ini. Nah, ya. Biasanya ini teman-teman. Bab itu kita tunjukin dengan angka Romawi. Tapi kalau kita udah masuk ke subbab atau bahkan sub-subbab atau item, itu biasanya kita menggunakan angka Arab. Misal bab misal bab 2. Bab 2 itu misal beton. Bab 2 misal beton, teman-teman. Terus subbabnya itu biasanya kita tulis gini kan, 2.1. Bukan gitu kan, tapi 2.1 beton bertulang, misal gitu, teman-teman. Nah, ini teman-teman yang dimaksud penjelasan sini tuh. Jadi untuk penunjuk bab kita menggunakan angka Romawi, misal bab 2 beton. Tapi untuk kita menjelaskan subbab atau sub-subbab atau item dari bab tersebut, kita menggunakan angka Arab. 2.1 beton bertulang, 2.2 baja, misal gitu. Kita menggunakan angka Arab. Ntar aku hapus dulu ya. Lanjut ke soal nomor 3. Masing-masing kata di bawah ini Anda buatkan contoh pemakaiannya dalam satu kalimat, yaitu penyintas, kunci tara, peretas, dan pembalakan liar. Untuk penyintas COVID-19 berbondong-bondong pergi ke puskesmas Jatingaleh untuk mendapatkan vaksin booster. Atau kalian bisa penyintas itu apa ya kalau di KBBI? Penyintas itu kalian adalah mantan korban, ibaratnya seperti itu, teman-teman. Bahasa awamnya seperti itu, penyintas tuh. Kalian adalah mantan pasien lah ibaratnya. Nah, untuk kunci tara itu kalau kalau kalian lihat di KBBI itu, kalau bahasa Inggrisnya itu lockdown. Kita pernah pandemi COVID-19 kemarin lockdown. Nah, kunci tara itu lockdown. Jadi aku di sini buat contoh kalimatnya, itu para wisatawan mancanegara dilarang untuk berlibur di semua kawasan wisata Indonesia sebelum masa kunci tara berakhir. Yang C, peretas itu hacker, teman-teman, bahasa sehari-hari kita. Jadi peretas itu menggunakan, aku di sini buat kalimat peretas itu menggunakan perangkat lunak malware untuk merusak sistem keamanan website Biro Pers, Media, dan Informasi milik pemerintah. Dan terakhir pembalakan liar ini seperti penebangan hutan secara liar, deforestasi, teman-teman. Aku di sini buat contoh kalimatnya, pelaku pembalakan liar di kawasan hutan Pontianak belum juga tertangkap. Ini gampang ya teman-teman untuk nomor 3 ini. Lanjut nomor 4, koreksi secara total dan susun kembali sajian alinea di bawah sehingga menjadi baik dan benar. Untuk untuk koreksi ini aku ada yang cut katanya, aku potong katanya, aku ada yang ganti kata tersebut, menghilangkan kata tersebut. Dan untuk susun kembali di sini maksudnya yaitu ini kan ada beberapa kalimat, ada kalimat 1, kalimat 2. Mungkin nanti pas di jawabannya kalimat 2 ini bisa aja jadi kalimat 1 bisa jadi kalimat 4. Itu maksud dari susun kembali.
Di sini kalimat apa? Teksnya yaitu di setiap pada waktu hari Sabtu kira-kira sekitar jam 3.30, suasana Tanah Lapang pasti selalu tampak ramai. Tidak sedikit banyak di antara beberapa para guru-guru berkenan menjadi seorang pembina pramuka. Bernyanyi dan bersorak bertepuk tangan merupakan salah satu ciri bagi para beberapa siswa-siswa yang sedang berlatih pramuka. Mungkin kita analisis dulu kesalahan-kesalahan yang ada di teks ini. Yang pertama, di setiap aku itu harusnya dipisah pada menunjukkan waktu, bukan aktivitas. Nah, pada waktu hari ini tidak efektif, teman-teman. Kira-kira sekitar tidak efektif juga. Pasti selalu tampak ramai itu juga tidak efektif. Tidak sedikit banyak di antara beberapa para guru-guru itu tidak efektif, pemborosan kata. Bernyanyi dan bersorak bertepuk tangan itu harusnya dipisah. Kita komain mungkin jadi bernyanyi, bersorak, dan bertepuk tangan itu bisa dipisah seperti itu. Merupakan salah satu ciri bagi para beberapa siswa-siswa juga pemborosan kata. Nah, aku ubah kalimat tersebut, aku perbaiki kalimat tersebut, aku juga menghilangkan beberapa kata yang aku anggap memang mengganggu, dan aku ubah menjadi setiap hari Sabtu sekitar pukul. Oh ya, untuk jam ini seharusnya salah, teman-teman. Untuk jam ini tuh seharusnya bukan jam tapi pukul. Yang benar itu pukul. Jadi aku ubah menjadi setiap hari Sabtu sekitar pukul 15.30 WIB, suasana di lapangan pasti tampak selalu ramai oleh beberapa siswa. Tadi kan kita di sini tidak sedikit banyak di antara beberapa para guru-guru ya. Atau di sini bagi para beberapa siswa-siswa. Itu kan tidak efektif ya teman-teman. Makanya aku ubah di sini menjadi beberapa siswa yang sedang berlatih pramuka. Bernyanyi, bersorak, dan bertepuk tangan itu adalah perbaikan yang ini teman-teman. Aku ubah menjadi bernyanyi, bersorak, bersorak, dan bertepuk tangan sudah menjadi ciri khas mereka. Tidak sedikit di antara para guru. Nah, ini adalah perbaikan dari ini. Tidak sedikit banyak di antara beberapa para guru-guru. Itu yang pemborosan kalimat tadi. Aku ubah menjadi tidak sedikit di antara para guru juga turut menghadiri latihan pramuka tersebut dan bertindak sebagai pembina. Jadi mungkin aku akan negasin aja buat soal koreksi dan susun kembali itu biasanya kalian bebas mengoreksi dengan cara apapun, bisa menghilangkan kalimat yang tidak perlu, bisa menghilangkan kata yang tidak perlu, bisa menambahkan koma, bisa mengganti kata tersebut dengan kata yang lebih logis, misal terkait dengan pemilihan diksi dan lain sebagainya. Pokoknya sesuai dengan kreativitas kalian, asal kalimat yang dibentuk itu efektif, logis, sistematis, dan menggunakan diksi yang tepat. Nomor 5, buatkan sajian daftar referensi atau halaman buku. Buatkan sajian daftar referensi, halaman bukunya mengarang, lalu buatkan pula sajian daftar pustaka dengan data berikut. Yang pertama, pokoknya kalian baca ada di sini data-data buku-bukunya, jurnal-jurnalnya. Nah, mungkin aku langsung aja ke rumusnya. Jadi untuk daftar referensi sendiri biasanya yaitu nama pengarang, tahun buku, titik 2 halaman bukunya. Nah, berhubung halaman bukunya itu mengarang di sini, makanya kita di jawabannya mengarang saja teman-teman. Yang pertama aku kasih contoh ya, Asnawi dan
Nih, Dr. Rajiman Asnawi dan Dr. Budi Santoso menulis buku Pahlawan Kusuma Bangsa pada tahun 2016 di Surabaya oleh penerbit Pelita. Nah, untuk soal nomor 1 ini, itu berhubung dia dua penulis gitu ya, maka dua-duanya kita tulis dengan syarat nama terakhir atau apa ya? Ya, nama akhir dari penulis pertama berarti Asnawi di sini kita tulis terlebih dahulu, kita kasih dan, lalu nama penulis kedua itu kita tulis lengkap. Jadi di sini tulisannya Asnawi dan Budi Santoso. Tahun bukunya berapa? Tahun bukunya 2016. Titik 2 halaman bukunya kan kita mengarang. Lanjut nomor 2. Nomor 2 ini penulisnya satu. Kalau penulis satu cukup nama penulis satu. Ini penulis satu. Kalau penulis satu cukup nama akhir dari penulis satu itu aja, yaitu di sini Subekti. Berarti Subekti, 2022 karena di sini tahunnya 2022. Halamannya aku tulis halaman 10. Nomor 3. Ini juga sama kayak soal nomor 2, dia hanya satu penulis. Nomor 4, nah nomor 4 udah beda nih teman-teman. Nomor 4 di sini udah 3 penulis. Nah, kalau udah lebih dari 2, misal 3 gitu ya teman-teman, kayak soal nomor 4 ini, kalian hanya menulis nama akhir dari penulis pertama, terus penulis lainnya kalian tulis DKK dan kawan-kawan itu. Titik. Jadi di sini nomor 4 aku tulis Puspita, koma dan kawan-kawan titik koma, tahunnya 2011 di sini. Halamannya halaman 10. Untuk ini aku kasih dulu. Ini penulis lebih dari 2. Untuk nomor 5 ini kalau dilihat hanya satu saja penulisnya, jadi sama kayak soal nomor 2. Untuk nomor 6 juga sama, satu penulis. Untuk nomor 7 juga sama, satu penulis. Jadi untuk daftar referensi itu ada 3 cara kepenulisan. Yang pertama, ada satu penulis, ada 2 penulis, ada lebih dari 2. Misal 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau satu penulis, tulis nama akhirnya saja. Kalau 2 penulis, tulis nama akhir penulis pertama, terus kita kasih dan, terus kita tulis nama lengkap penulis kedua. Tapi kalau kita lebih dari 2 penulis, misal 3, kita hanya menuliskan nama akhir si penulis pertama, terus kita kasih koma, terus kasih dan kawan-kawan. Gitu teman-teman. Intinya sih hanya ini saja, penulis lebih dari 2, penulis 1, penulis 2. Untuk rumusnya sama semua, nama pengarang, koma, tahun buku, titik 2, halaman berapa. Nah, untuk daftar pustakanya bagaimana? Untuk daftar pustaka kurang lebih sama. Misal di nomor 1 ini kan tapi bedanya gini doang teman-teman. Daftar pustaka itu ini Asnawi ini kan yang nama akhir dari Rajiman ya, kan Rajiman Asnawi. Jadi Asnawi kita kedepankan, nama akhir penulis pertama kita kedepanin, terus kita kasih koma, terus ini nama awal penulis pertama kita kasih dan. Kenapa dan di sini? Karena dia hanya 2 penulis saja, makanya kita kasih dan Budi Santoso. Terus 2016 ini tahunnya, Pahlawan Kusuma Bangsa ini buku yang ditulisnya,
Terus ini Surabaya tempat terbitnya, titik 2 pelita-pelita ini penerbitnya. Jadi kalau kita kasih rumus, itu berarti kan nama, tahun, titik ya, jangan lupa nama, nama, titik, tahun, titik, judulnya, judul di sini judul, dia tulis miring. Ini tergantung sih miring atau enggaknya. Kalau miring tuh biasanya nama buku, tapi kalau artikel itu enggak. Kalau artikel itu enggak biasanya teman-teman. Kalau buku, jurnal itu biasanya miring. Nah, terus tempat, titik 2, nama penerbit. Jadi itu rumusnya teman-teman. Misal aku kasih contoh lagi nomor 2. Nah, nomor 2 ini khusus karena apa? Karena dia bukan buku, tapi nomor 2 ini artikel. Kalau artikel itu tidak, judulnya itu tidak miring teman-teman. Ini kan miring. Kalau artikel itu tidak miring dia. Jadi nama penulis, tahun terbitnya, terus ini judul artikelnya. Kalau judul artikel kita pakai kutip 2. Terus dalam apa? Dalam Kompas atau dalam media apa gitu ya. Terus ini baru tanggal si penerbitnya. Udah sih teman-teman. Sisanya sama. Kalau untuk nama, tahun ini udah pasti sama. Itu tuh kayak daftar referensi atas. Paling yang membedakan itu hati-hati di judulnya. Analisis terlebih dahulu apakah dia jurnal, apakah dia buku, apakah dia artikel. Kalau buku biasanya dia miring. Dan terakhir tempat sama penerbitnya apa. Udah sih gitu doang. Iya sih teman-teman, udah gitu doang. Jadi aku tegasin sekali lagi, rumus dari daftar pustaka itu kalian buat terlebih dahulu dari data-data di atas, data-data di sini. Kalian buat daftar pustakanya dari nomor 1, nama, titik, tahun, titik, judulnya. Ingat miring atau enggaknya tergantung. Terus titik, tempatnya di mana, kotanya apa, tempatnya, kota penerbitannya di mana gitu ya. Titik 2, lalu si penerbitnya siapa. Itu teman-teman. Nah, setelah kalian buat daftar pustakanya, kalian harus mengurutkan daftar pustaka tersebut berdasarkan abjad awal A sampai Z. Jadi di sini yang tadinya Asnawi, Rajiman, dan Budi Santoso ini urutan pertama, ketika masuk ke daftar pustaka, dia masuk ke nomor 3. Jadi pokoknya kalian urutin daftar pustaka dari data-data tadi berdasarkan abjad awal A sampai Z. Mungkin cukup sekian teman-teman yang dapat aku sampaikan. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi aku via WhatsApp di 0813 8967 4538. Udah aku cantumin di SNJ juga.